Saya mau tanyakan nih semua. Kalau Iran sampai dinuklir oleh Amerika, siap? Oke, kalau Iran sampai dinuklir oleh Amerika, apa yang akan dilakukan oleh FPI? Kan FPI siap membela teroris yang sudah puluhan tahun diternak oleh Iran, yaitu ISIS, Al-Qaeda. Al-Qaeda itu kan induknya ISIS. Tahun 2014 kan dia melahirkan si ISIS ini. Dia kan, si Habib ini kan ingin mendukung ISIS. Makanya dia getol-getolan sekarang untuk membela Iran, rezim Iran. Mau ngapain dia kira-kira? Ya, perang dunia. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Jadi kalau Iran dinuklir sama Amerika Serikat, teman-teman, rezim teroris Iran tuh dinuklir oleh Amerika, FPI siap perang dunia, teman-teman. Siap perang dunia. Oh, siap. Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, perhatikan, angkat tangan semua, begini-begini semua ya. Jadi mau hancurkan gedung kedutaan Amerika di Indonesia. Siap sweeping warga Amerika. Siap. Wow, warga Amerika di Indonesia mau di sweeping. Pokoknya semua warga Amerika yang ada di Indonesia ini akan di sweeping. Terus setelah di sweeping mau diapain? Mau dibunuh Pak Habib. Orang Amerika yang tak bersalah mau dibunuh. Harusnya Pak Habib pergi ke Iran, undang semua Habib-Habib yang ada di Indonesia yang punya karomah super-super hebat, bawa semua ke Iran, perang dengan Amerika. Harusnya begitu, Beb. Ngapain ngamuk-ngamuk di Indonesia? Yang perang Iran sama Amerika, yang ngamuk-ngamuk FPI, teman-teman. Emang lucu orang ini ya. Saya tidak nyangka dulu pernah ikut orang ini, teman-teman. Apa yang dia ini komandokan, ke barat kita ke barat semua, ke utara semua. Setelah sadar, geli ya. Setelah sadar kita geli nonton yang beginian ini. Habib. Kobarkan jihad. Takbir. Ya Allah. Sampaikan ke kedutaan Amerika Serikat. Oh ya Allah. Kapan mau stop begini-beginian, Beb? Kapan stop? Apakah ingat kata Prabowo? Kata Pak Prabowo, antum pulang, Beb, ke Yaman. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Presiden Prabowo, Habib, silahkan pulang ke Yaman. Kalau kita membaca sejarah, ada dua kelompok imigran besar yang datang ke Indonesia. Satu, imigran daratan Cina. Kedua, imigran Arab dari Yaman. Imigran Cina banyak jadi pengusaha dan memajukan perekonomian Indonesia. Banyak warga negara jadi buruh, membuka lapangan kerja. Sedangkan imigran Yaman, terutama kelompok Habaib Ba'alwi, tidak membawa dampak positif apa-apa bagi Indonesia. Mereka datang di bawah penjajah Belanda karena di Yaman kelaparan. Sampai ke Indonesia, para habaib malah mendoktrin kaum pribumi ngaku sebagai cucu Nabi dengan kemuliaan nasab palsu, cerita karomah, dan dongeng khurafat. Kalau Habib Ba'alwi mau pulang ke Yaman, silahkan saja dengan senang hati. Presiden Prabowo sudah membuka pintu. Gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju? Jadi semua Habib-Habib nih yang mengatakan Yaman adalah surga, surganya lebih surga daripada Firdaus malah. Pulang ke Yaman. Di Yaman tuh jangankan doa di masjid, di kamar mandi, Beb. Apa Habib Rizik tidak tahu di kamar mandi terkabul, Beb, satu doa. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding. Doa terima. 70 hajat. Wow. Kalau ke kuburan lebih mantap lagi, Beb Rizik. 70 hajat terkabul. Sampai bawa Nabi untuk ngibulin orang. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Kalau menurut saya itu ngibul. Kalau menurut Habib enggak. Makanya Beb, pulang ke Yaman. Nah, di sana boleh kalian teriak-teriak begini-begini. Jangan di Indonesia. Sudah ngajarin khurafat, banyak bikin bid'ah, banyak mendoktrin takhayul, banyak mendoktrin dawir, celup-celup tangan ke botol. Oh, banyak sudah kelakuan kalian yang anomali sebenarnya. Tapi dianggap seolah-olah itu keramat yang luar biasa. Mau sweeping orang ini, mau sweeping orang-orang Amerika yang ada di seluruh Indonesia.
Bahaya ya Pak Prabowo, Bapak Rizik Syihab ini sangat bahaya Pak. Yang dimana dia di posisi seperti ini saja sudah berani teriak-teriak mau hancurkan, mau bakar gedung kedutaan besar Amerika, ingin mensweeping warga Amerika. Ini bahaya orang ini. Meskipun sudah dijuluki macan ompong sekarang, tapi masih bahaya dia. Kenapa? Orasinya gila-gilaan seperti ini. Ya Allah. Jika Anda coba-coba menuklir Iran, kami Ya. umat Islam sedunia akan bangkit, akan lawan Anda. Kami Siapa yang mau belain Iran? Siapa Bapak? Negara-negara Teluk tidak akan bela Iran. Suriah tidak akan bela Iran. Apalagi Malaysia, nggak akan Malaysia. Negara Islam mana lagi? Oman. Mana? Negara Islam mana yang mau bantu Iran untuk perang dengan Amerika? Seluruh negara Islam akan bangkit. Negara Islam yang mana Pak Rizik? Seandainya harusnya kalau mau ngibul ya, ini termasuk ngibul. Karena tidak akan ada negara Islam yang siap berperang membantu Iran. Yang ada itu Rusia. Rusia saja diem karena sibuk ngurusin Ukraina. Cina sibuk jualan, Beb. Cina tidak akan bantu Iran. Sibuk dia untuk jualan. Agak akan ada yang bantuin Iran. Kecuali Habib sendiri. Nah, ini kesempatan sebenarnya ya. Warga-warga Baklawi ini kesempatan untuk menunjukkan karomahnya yang sangat luar biasa. Yang dimana leluhurnya bisa turunkan lantai emas dari langit. Jualan kualat sangat luar biasa di Indonesia. Menyakiti Habib, sama saja menyakiti Nabi. Akhirnya apa? Bisa mendatangkan azab dan bala. Kalau Habib sudah tidak dipercaya, Habib tidak dipuja, Habib tidak diagungkan. Pokoknya Habib sudah tidak dianggap di Indonesia. Bukan cuma Indonesia yang akan Allah hancurkan, tetapi bumi akan dihancurkan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Sampah. Nah, makanya Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, kalian tuh harus berbondong-bondong. Semua grup Baklawi terjun semua perang di Iran. Kita lihat ketika para Baklawi ini diserang, dibombardir sama Amerika, kira-kira Amerika akan mendapatkan azab apa? Amerika. Kira-kira ya Habib Rizik ya. Kalau kalian ditembak, dibombardir sama Amerika, kira-kira azab apa yang akan Allah turunkan? Oh iya lupa. Kalau Habib pada mati kan mau izin ke siapa? Allah. Kan kata Habib ini. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Kalau Allah ingin menurunkan azab, bencana, tsunami, apalagi hujan badai dan lain sebagainya, izin dulu ke kutub. Nah, kutubnya sekarang kan Habib Umar, katanya Habib Umar atau Habib siapa, pokoknya kutub ini ada di Habib. Nah, kalau para kutub ikut perang, nggak sempet izin dong Allah kepada para kutub ini untuk menurunkan bencana, minimal meteor. Ya, misalkan nih semua Habib kan ada jutaan, kabarnya kan ada 4 juta habaib di Indonesia. Kalau seluruh habaib ini turun, selesai Indonesia. Kan kabarnya begitu. Nah, harusnya 4 juta habib ini berbondong-bondong pergi ke kuburan Habib Alwi Al-Haddad. Nah, kan di situ bisa kabulkan 70 hajat. Nggak usah 70, 1. Sebelum kalian berperang dengan Amerika atau Israel, doa dulu di kuburan yang bisa kabulkan 70 hajat. Untuk apa? Diturunkan meteor, hujan meteor ke Amerika. Jadi kalian nggak ribet-ribet perang, ngumpet ke kuburan keramat. Nggak perlu ngumpet ke kuburan keramat. Doa di kuburan keramat, meteor turun. Kan terkabul 70 hajat. Gak usah 70, 1 saja. Meteor ya Habib Muhsin. Minta ke Habib Muhsin. Pak Habib kan sering tuh didendangkan. Ya Habib Muhsin ikdi hajatina. Ya kan sering tuh. Nah, kalian para Habib minta ke Habib Muhsin untuk Amerika Serikat diturunkan meteor. Atau minta di kuburan Alwi Al-Haddad, minta di sana agar Amerika diterjang tsunami. Kan beres. Masa mintanya cuma minta Fortuner, minta Pajero, minta rumah, minta uang dan lain sebagainya, merah yang halus-halus. Kan ada tuh zikiran yang minta merah halus-halus. Masa cuma bisa minta seperti itu? Minta yang luar biasa dong, agar Palestina merdeka gitu. Ini tantangan nih kepada para habaib ini. Apalagi mau sweeping katanya. Ini bahaya nih orang ini ya. Sudah halu, ngibul. Halunya apa? Ngibulnya apa? 1. Negara Islam akan bangkit nolong Iran. Nggak akan ada negara Islam yang bantu
Iran. Kenapa? Iran memusuhi semua negara Teluk. Iran memusuhi Ardus Syam. Bahkan rakyat Gaza sendiri, Pak Habib, itu melaknat Iran. Cuma Pak Habib sendiri nih yang dukung Iran. Bisa mikir sampai di sini? Saya harap kalian bisa mikir.